semuanya, kembali lagi di channel Republika Pemimpin, channelnya para pemimpin kreatif masa depan. Bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, salam kenal. Seperti biasa, channel ini akan memberi kalian berbagai informasi serta tips seputar dunia kepemimpinan. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai tipe kepemimpinan laissez-faire. Kalian pada penasaran kan? Yuk kita mulai. Pertama-tama, aku tanya dulu nih, teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu laissez-faire? Nih, aku kasih tahu ya. Laissez-faire adalah sebuah frasa bahasa Perancis yang memiliki arti biarlah terjadi. Nah, tipe kepemimpinan laissez-faire sendiri adalah tipe kepemimpinan dengan konsep membangun tim yang kuat, kemudian menjauh dari tim. Pada tipe kepemimpinan ini, pemimpin menyerahkan tanggung jawab kepada bawahannya untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang mereka pilih tanpa memerlukan peraturan atau prosedur yang ketat. Atau dengan kata lain, lakukan yang kamu mau selama pekerjaannya selesai dengan benar. Sedangkan secara definisi dari Merriam-Webster, laissez-faire adalah sebuah pemikiran atau praktik yang ditandai dengan kesengajaan tidak menentukan sikap pada pengarahan maupun campur tangan, terutama pada kebebasan pilihan serta tindakan individu. Teman-teman, perlu kalian tahu kalau kepemimpinan laissez-faire merupakan kebalikan dari kepemimpinan otokratis. Pada kepemimpinan otokratis, pemimpin menetapkan prosedur serta kontrol yang ketat. Pemimpin tunggal membuat keputusan besar yang sangat terperinci. Sebaliknya, pada kepemimpinan laissez-faire, pemimpin membuat keputusan secara general, serta membiarkan staf memilih sendiri solusi yang menurut mereka sesuai untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, gimana teman-teman? Sangat seru dan informatif bukan? Jadi, tetap stay tune untuk penjelasan selanjutnya ya. Apa sih ciri pemimpin laissez-faire? Yang pertama, mendelegasikan wewenang kepada ahli yang dianggap mampu di bidangnya. Yang kedua, memaksimalkan kualitas kepemimpinan staf. Yang ketiga, memuji prestasi dan menghargai kesuksesan. Yang keempat, menawarkan kritik yang membangun jika diperlukan. Yang kelima, mengizinkan staf untuk memecahkan masalah dan mengelola tantangan. Yang keenam, mengetahui kapan harus turun tangan dan memimpin selama krisis. Kalian sudah pada tahu nggak sih, pemimpin dengan gaya laissez-faire itu perlu melakukan apa sih agar berhasil dalam memimpin? Jadi, pertama yang harus dilakukan dalam kepemimpinan laissez-faire yaitu memantau dengan cermat kinerja suatu grup. Yang kedua yaitu memperkerjakan staf yang sangat terampil dan terdidik. Ketiga, memperlakukan orang sebagai pemula yang termotivasi. Keempat, menggunakan gaya laissez-faire hanya dengan staf-staf yang berpengalaman. Kelima, melacak hasil dan terus mengikuti perkembangan masalah. Dan yang terakhir yaitu dengan memberikan umpan balik yang konsisten kepada anggota tim. Jadi, lebih singkatnya gini, kepemimpinan gaya laissez-faire saat ini harus mendelegasikan otoritas tugas tanpa mengabaikan tujuan kelompok dan kinerja individu. Siapa ya yang cocok bekerja dengan pemimpin laissez-faire? Ada yang tahu nggak? Yaitu orang-orang yang merupakan self-starter, unggul dalam tugas-tugas individu, dan tidak memerlukan umpan balik berkelanjutan dari anggota tim yang lain.
Yang pertama, memiliki keterampilan yang kuat dan pengalaman atau pendidikan yang luas. Yang kedua, mampu memotivasi diri sendiri dan mendorong dirinya untuk sukses. Yang ketiga, memiliki track record yang terbukti pada proyek tertentu. Yang keempat, nyaman bekerja tanpa pengawasan yang ketat. Nah, sekarang udah pada ngerti kan? Karena model laissez faire ini dianggap cenderung pasif, maka kapan sih model ini sangat dibutuhkan? Gaya pemimpin laissez faire biasanya membiarkan orang lain atau bawahannya untuk mengambil keputusan. Bukan berarti pemimpin tidak ikut andil dalam pengambilan keputusan, namun di sini pemimpin hanya sebagai pengawas dalam pengambilan keputusan. Nah, laissez faire ini sangat cocok digunakan dalam pengambilan keputusan yang cepat, namun tidak cocok digunakan untuk pengambilan keputusan yang sifatnya kritis. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas para ahli untuk dapat bertanggung jawab terhadap pencapaian atau kegagalan mereka. Yang kedua yaitu memotivasi seseorang agar dapat bekerja secara optimal di dalam pengambilan keputusan yang benar. Yang ketiga yaitu menuntut kesuksesan kepada para ahli untuk dapat berkembang terutama di bidang pengambilan keputusan. Kepemimpinan ini sangatlah cocok digunakan pada puncak hierarki keorganisasian, di mana para eksekutif membentuk tim khusus atau tim ahli seperti direktur dan memberikan kebebasan mereka di dalam menjalankan departemennya. Kepemimpinan ini juga mendelegasikan pengambilan keputusan kepada para manajer dan staf senior sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Dalam gaya kepemimpinan ini juga terdapat kekurangan loh. Yang pertama, kurangnya akuntabilitas tim atau organisasi yang menyebabkan kemungkinan terjadinya kegagalan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, kegagalan dalam melatih, menasihati, dan mendidik menyebabkan kinerja yang rendah. Yang ketiga, manajemen waktu tim atau organisasi menjadi tidak efektif yang berakibat pada kinerja yang ambigu atau tidak jelas. Jadi bagaimana? Apa kalian tertarik dengan gaya kepemimpinan ini? Jika tertarik, kalian boleh mencobanya. Sekian dan terima kasih sudah menonton video kami. Selamat mencoba.